Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Purwani Puji Utami SEMPD dan juga teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 akan membawakan sebuah materi tentang mampu mengidentifikasi dan menjelaskan persepsi dan pengambilan keputusan individu. Selanjutnya, kelompok kami beranggotakan Nisfi Hani Rosadila, Rainara Pradipta, dan Sulastri. Apa itu pengertian dari persepsi? Secara etimologi, persepsi berasal dari bahasa Latin perception, yang berarti menerima atau mengambil. Persepsi adalah suatu proses dengan mana berbagai stimuli dipilih, diorganisir, dan diinterpretasi menjadi informasi yang bermakna. Berikut proses terjadinya persepsi meliputi yang pertama proses fisis, di mana objek menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera. Yang kedua, proses fisiologis, di mana stimulus yang diterima alat indera kemudian dilanjutkan oleh saraf sensoris ke otak. Yang ketiga, proses psikologis, di mana terjadinya proses pengolahan otak sehingga individu menyadari tentang apa yang ia terima dengan alat indera sebagai suatu akibat dari stimulus yang diterima. Berikut karakteristik seseorang mempengaruhi persepsi. Yang pertama sikap, yang kedua motif, yang ketiga minat, yang keempat pengalaman, yang kelima ekspektasi. Empat hal aplikasi persepsi dalam perusahaan. 1. Rekrutmen pegawai dengan interview. 2. Evaluasi prestasi kerja. 3. Usaha karyawan. Penilaian ini harus dilakukan karena karyawan banyak dipecat karena sikapnya yang buruk dan tidak disiplin. 4. Kesetiaan karyawan. Karyawan yang melamar pekerjaan di tempat lain dipersepsikan tidak setia kepada perusahaan. Definisi keputusan dalam organisasi menurut Atmo Sudirjo S. Prajudi yaitu adalah suatu pemutusan atau pengakhiran daripada suatu proses pemikiran tentang suatu masalah atau problem untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut dapat menjadikan pilihan pada salah satu alternatif tertentu. Pendekatan pengambilan keputusan diuraikan sebagai berikut. 1. Pendekatan rasional. Pendekatan rasional adalah pendekatan yang digunakan orang yang memiliki kemampuan yang tinggi dan didukung oleh akses yang terbatas. 2. Pendekatan rasional terbatas. Artinya manusia rasional terbatas memiliki sejumlah keterbatasan, ketidakmampuan dan memiliki akses yang sulit terhadap pengetahuan dan informasi. Jenis-jenis keputusan dibagi menjadi 3 macam. 1. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat rutin. 2. Keputusan semi terstruktur adalah keputusan yang ditangani oleh komputer dan yang lain tetap harus dilakukan oleh pengambil keputusan. 3. Keputusan tak terstruktur adalah keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi berulang-ulang atau tidak sengaja terjadi. Dasar-dasar pengambilan keputusan. 1. Intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena pengaruh luar dan faktor lainnya. 2. Pengalaman. Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. 3. Fakta. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid. 4. Wewenang. Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial.
Yang terakhir, rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Selanjutnya, tahap-tahap pengambilan keputusan. 1. Tahap penyelidikan. Tahap ini dilakukan dengan mempelajari lingkungan atau kondisi yang memerlukan keputusan. 2. Tahap perancangan. Pada tahap ini dilakukan pendaftaran, pengembangan, penganalisaan arah tingkatan yang mungkin dilakukan. 3. Tahap pemilihan. Pada tahap ini dilakukan kegiatan pemilihan arah tindakan dari semua yang ada. Penerimaan keputusan menurut Xiaojian adalah adanya dukungan dan kepatuhan terhadap keputusan. Dapat dinyatakan secara aksiomatis bahwa keputusan yang baik adalah keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak yang akan terpengaruh oleh keputusan tersebut, baik itu bersifat positif maupun bersifat negatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. 1. Kondisi atau kedudukan. Dalam kerangka pengambilan keputusan, seseorang dapat dilihat dalam hal berikut. 1. Letak posisi. 2. Tingkat posisi. 2. Masalah. Masalah atau problem adalah apa yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan. 3. Situasi dan kondisi adalah keseluruhan dari faktor-faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak dan daya buat. Terakhir, tujuan. Tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan perorangan, tujuan unit, tujuan organisasi, maupun tujuan usaha, pada umumnya telah tertentu atau telah ditentukan. Hubungan persepsi dengan pengambilan keputusan individual, yaitu keputusan individual, baik di tingkat bawah maupun atas, merupakan suatu bagian yang penting dari perilaku organisasi. Jadi, individu dalam organisasi mengambil keputusan dan kualitas dari pilihan mereka sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi mereka. Kesimpulan, persepsi adalah suatu proses yang ditempuh oleh setiap individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Ketika seseorang individu melihat suatu sasaran dan berusaha menginterpretasikan apa yang ia lihat, interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari pribadi individu yang melihat. Karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi ini terdiri dari sikap, kepribadian, motif, kepentingan, pengalaman masa lalu, dan harapan. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.